Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insania Nabila Dina dengan NPM 2023-13134. Jadi, pembahasan kali ini yaitu mengenai decision tree untuk prediksi pembelian kendaraan. Nah, yang pertama itu akan kita bahas mengenai prediksi keputusan pembelian kendaraan menggunakan model decision tree. Nah, dalam industri otomotif, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan sangat penting bagi produsen dan dealer. Dengan meningkatnya persaingan di pasar, perusahaan perlu mengidentifikasi karakteristik yang membuat konsumen lebih cenderung membeli kendaraan tertentu. Data yang tersedia seringkali mencakup berbagai fitur kendaraan, seperti tahun pembuatan, jenis bahan bakar, dan jenis transmisi yang dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengandung model prediktif yang dapat memprediksi apakah seorang konsumen akan membeli kendaraan berdasarkan fitur-fitur yang tersedia dengan menggunakan model decision tree. Diharapkan dapat diidentifikasi fitur-fitur kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkat penjualannya. Nah, masalah yang kita hadapi itu ada data kategorikal atau dataset yang mengandung beberapa fitur kategorikal seperti jenis bahan bakar, jenis penjual, dan jenis transmisi yang perlu diubah menjadi format numerik agar dapat digunakan dalam model pembelajaran mesin. Nah, selanjutnya ada variabilitas data. Terdapat variasi dalam data seperti tahun pembuatan kendaraan dan jarak yang telah ditempuh yang dapat mempengaruhi harga dan keputusan pembelian. Yang ketiga ada overfitting, yaitu decision tree yang mengandung overfitting, terutama jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tuning hyperparameter untuk menemukan model yang seimbang antara bias dan varians. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi model. Evaluasi model itu sendiri tuh menentukan metrik evaluasi yang tepat untuk menilai kinerja model sangat penting, terutama dalam konteks di mana keputusan bisnis yang diambil berdasarkan prediksi model yang berdampak signifikan. Nah, signifikansi yang sudah disebutkan sebelumnya itu yaitu berupa hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan di industri otomotif, termasuk produsen dan dealer, untuk memahami perilaku konsumen dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu juga model yang dibangun dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prediksi keputusan pembelian kendaraan menggunakan model decision tree. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya merupakan codingan menggunakan algoritma decision tree. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Toharoh dengan NPM 2023-13-10023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur kerjanya. Alur kerja proyek ini terdiri dari 6 langkah utama, dimulai dengan mengimpor library yang relevan, kemudian mengunggah dan membaca dataset. Selanjutnya, kami melakukan processing seperti encoding data kategorikal, dan memilih fitur yang penting. Setelah data siap, model dilatih menggunakan decision tree. Terakhir, kami mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi dan laporan klasifikasi. Langkah pertama dalam proyek ini adalah yang pertama mengunggah dataset melalui fungsi Google Colab. Dataset dibaca menggunakan Pandas dan diperiksa menggunakan fungsi head. Untuk memastikan data terbaca dengan benar, selain itu kami menampilkan kolom dataset untuk memahami struktur data yang akan digunakan. Contohnya termasuk year, selling price, fuel type, dan lainnya. Lalu langkah selanjutnya adalah processing. Dalam dataset ini terdapat beberapa kolom yang bersifat kategorikal,
seperti jenis bahan bakar dan tipe penjual. Kolom ini diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder, sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Proses ini penting agar data lebih mudah diolah. Yang kelima, pemilihan fitur. Dari dataset, kami memilih beberapa kolom yang relevan sebagai fitur utama, seperti year, percent price, KMS driven, dan lainnya. Fitur-fitur ini kami anggap sebagai pengaruh signifikan terhadap harga jual mobil. Target atau label yang diprediksi adalah selling price. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan evaluasi model. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji, mengatur fungsi train, test, split. Model decision tree classifier dengan data latih dan diuji pada data uji. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi model mencapai sekitar 85%, yang cukup baik untuk analisis awal. Selain itu, laporan klasifikasi memberikan detail performa model dalam metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Sekian tentang codingan ini. Perkenalkan, nama saya Afika Mesyara. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis model decision tree yang telah dibangun. Model ini menunjukkan bahwa karakteristik kendaraan seperti usia kendaraan, jenis bahan bakar, dan jenis transmisi sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Pembeli lebih cenderung memilih kendaraan yang lebih baru dan memiliki fitur yang lebih menarik seperti transmisi otomatis dan efisiensi bahan bakar yang baik. Dengan hasil ini, dealers atau penjual kendaraan dapat lebih fokus pada kendaraan dengan fitur yang lebih menarik bagi pembeli, seperti kendaraan dengan transmisi otomatis dan harga yang kompetitif, serta menawarkan kendaraan yang lebih baru dengan efisiensi bahan bakar yang baik. Lalu ada juga fitur yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama yaitu tahun. Tahun pembuatan kendaraan mempengaruhi keputusan pembelian. Kendaraan yang lebih baru cenderung lebih menarik bagi pembeli. Yang kedua, fuel type, jenis bahan bakar, misalnya petrol atau diesel, berperan dalam keputusan pembelian. Pembeli mungkin lebih memilih kendaraan dengan bahan bakar yang lebih ekonomis atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, transmission, tipe transmisi manual atau automatic, juga mempengaruhi keputusan pembeli. Pembeli mungkin lebih memilih transmisi otomatis untuk kenyamanan. Yang keempat, selling price dan present price. Harga jual dan harga saat ini memberikan indikasi tentang nilai kendaraan yang ditawarkan, yang tentunya mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini saya akan membahas tentang hasil output gambar ini. Gambar ini menunjukkan visualisasi decision tree yang digunakan untuk klasifikasi dalam model pembelajaran mesin. Struktur dan komponennya yang pertama yaitu node akar. Node paling atas atau node pertama membagi dataset berdasarkan fitur selling price. Di sini ditentukan bahwa 0,082 yang menunjukkan tingkat impuritas data pada node ini. Sampel 210 artinya terdapat 210 data pada node. Value 201,9 menunjukkan distribusi kelas. 201 data kelas tidak membeli dan 9 data kelas membeli. Kelas tidak membeli menunjukkan bahwa kelas dominan pada node ini adalah tidak membeli. Yang kedua yaitu node cabang. Setiap node decision membagi data lebih lanjut berdasarkan kondisi pada fitur. Contohnya KMS driven. Impuritas dihitung dengan dimana nilai mendekati 0 menunjukkan homogenitas yang tinggi atau semua data dalam satu kelas. Yang ketiga node down atau left node. Node akhir di mana tidak ada pembagian data. Contoh, node dengan sampel sama dengan 1, value sama dengan 1,0 menunjukkan satu sampel dengan kelas tidak membeli. Semua node down memiliki sama dengan 0,0 karena hanya mengandung satu kelas atau homogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.